ketika MK lagi bersidang, dia live di YouTube, seketika itu juga kontennya bisa diunduh. Langsung tuh ya? Bisa diunduh, diambil, disedot materinya, dikemas, dijadikanlah informasi baru. Nah, itu sangat-sangat bisa dilakukan. Informasinya juga demikian, bisa dikemas dan dipoles, terserah siapa yang mau moles gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kabarnya baik-baik saja, baik yang di Jakarta maupun dimanapun Anda berada. Kembali lagi di program yang keren tapi pedas, gitu ya. Bener kali ini, viral tapi hoax, yang akan kembali dengan informasi yang penting untuk Anda ketahui supaya Anda tidak tersesat di jalan yang sesat ya. Dan saya kali ini seperti biasa tidak sendirian, bersama dengan narasumber pemeriksa fakta yang paling fenomenal di Indonesia saat ini, bahkan juga di Asia dan Oseania. Langsung saya sapa Bung Asnil Bambani Amri dari AJ Indonesia. Halo Bung Gaib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini orang Sumbar usia assalamualaikum kita. Ntar ini marganya dicabut ya. Sehat Bang? Alhamdulillah, apa kabar Bang? Baik, alhamdulillah. Masih puasa ya? Alhamdulillah. Ini sejauh ini masih ya. Nah, di bulan puasa. Tapi yang bikin hoax nggak puasa. Iya ya. Nah, masalahnya itu, meskipun di bulan Ramadan, ternyata orang bikin hoax tetap juga. Tetap aja. Gitu. Tapi itu puasanya batal apa kagak tuh ya? Ya itu kita telepon malaikat dulu nih. Ini bener kita tanya nih. Orang bohong aja batal katanya. Ya. Iya kan? Kalau bikin hoax itu kan lebih dari bohong ya, membohongi berita kan? Iya, mengkhianati informasi. Gitu ya. Berarti Anda yang suka bikin hoax, udah dah, mendingan buka aja sekarang. Udah batal Anda gitu. Nah, Bung, sebelum kita bahas beberapa informasi yang penting untuk disampaikan ke pemirsa maupun pendengar kita, ini ada yang terbaru. Ternyata 21,7 triliun korupsi timah itu merembet ke seorang artis. Siapa coba? Inisialnya RA. Nah, itu bener apa enggak tuh? Dan videonya udah viral di mana-mana, termasuk saya juga terima tuh. Dan iya, istrinya mah ngamuk-ngamuk gitu. Bener. Itu bener? Videonya bener. Videonya Raffi Ahmad sedang ada adegan diringkus, itu bener. Sama polisi? Itu persisnya itu adalah video prank yang dibikin oleh Atta Halilintar. Dan itu sudah dikonfirmasi sama Raffi Ahmad di Instagramnya. Okay. Dan video ini awalnya dibikin di Atta Halilintar untuk prank, ngerjain lah untuk keluarga, terutama istrinya di situ. Kan Raffi Ahmad pernah juga kemarin waktu itu kasus narkoba ya. Ya. Nah, video prank itu kemudian diedit oleh salah satu netizen yang kemudian mempublikasikan ini di TikTok. Nama akunnya Andi Hafiz 19, 17 jam yang lalu. Wih, masih hot ini. Iya. Yang nonton itu sudah 1.200.000 kayaknya. Udah ratusan ribu. Dan wajar jika si Raffi Ahmad agak panik ya. Agak panik. Dan ini sini dijelasin narasinya itu kembali bukti bla bla bla. Sorry, ini salah. Itu kejadiannya kapan sih pranknya itu? Akun Atta Halilintar itu kalau menurut informasinya verifikasi Raffi Ahmad itu dijelasin 5 tahun yang lalu. Lama ya. Jadi Raffi Ahmad bilang ini tuh konten prank. Jadi prank 5 tahun yang lalu ditayangin di channel YouTube-nya Atta Halilintar. Nah, followernya kebayang kan? Jadi jangan percaya informasi yang nggak bertanggung jawab soal penangkapan itu. Itu penangkapan itu video prank dia di Atta Halilintar, kemudian diambil oleh yang bernama yang bikin hoax tadi, diedit dan dibikinlah narasi masuk ke dalam 217 triliun. Jadi tadi. Jadi dia ambil cantelan berita yang lagi hot, ya ini 271 triliun. Dianggap pencucian uang dari suami seorang artis ya. Harvey Harvey Muiz ya. Yang istrinya, hati-hati istrinya Dewi Sandra apa Sandra Dewi? Nah, Sandra Dewi. Dewi Sandra tuh yang musisi. Kalau Sandra Dewi ini
artis sinetron ya. Sinetron ya. Ya. Oke. Jadi memang itu udah jadi rame lah. Jadi di rame publik lah. sekarang. Memang kehebatan hoax itu adalah mencantel dari peristiwa yang terbaru. Ya, ini besok nggak tahu nih. Nyimpak kenal juga nggak? Aduh. Bisa-bisa Pemret Trijaya. Aduh. Saya kebetulan mencuci uang. Kenalnya sama Helena Lim. Itu berarti 5 tahun lalu ya Raffi 5 Ahmad. tahun lalu. Berarti belum ketemu Kaisang tuh Raffi Ahmad ya. Yakin? Udah. Yakin. Oke, jadi kalau Anda terima informasi Raffi Ahmad ditangkap atau digeledah oleh polisi di rumahnya dalam kasus pencucian uang 271 triliun korupsi PT Timah yang lagi heboh ini, maka itu adalah informasi hoax. Walaupun tidak masuk dalam jajaran list kita, tapi ini penting untuk kita sampaikan karena udah ramai banget ya. Oke. Baik. Bang Hasil, kita mulai dari yang pertama nih. Ini lagi sidang MK. Dan hoax sidang MK itu bertebaran di mana-mana karena makin banyak narasumber, makin ngotot narasumbernya, makin lucu, makin aneh, makin enak dibikin hoax. Ya, dan Anda kalau menyaksikan sidang MK tuh ada lucu, ada serem, ada ternyata serius manggil menteri, mau manggil Bu Mega. Wih, ini seru ini. Nah, yang pertama ini Mahkamah Konstitusi itu. Mahkamah Konstitusi atau MK setuju pemilu resmi diulang. Ya, ini itu sama ya. Jadi ketika MK lagi bersidang, dia live di YouTube, seketika itu juga kontennya bisa diunduh. Langsung tuh ya? Bisa diunduh, diambil, disedot materinya, dikemas, dijadikanlah informasi baru. Nah, itu sangat-sangat bisa dilakukan. Informasinya juga demikian, bisa dikemas dan dipoles, terserah siapa yang mau moles gitu. Karena yang bikin ini biasanya nggak punya beban moral, nggak punya untuk ngambil ya. Source-nya apalagi banyak TV yang live juga kan? Ya, apalagi itu milik publik kan, karena MK ini institusi negara gitu kan, dan bukan punya ini. Kalau diambil kan pasti ada urusan copyright ya, copyrightnya pasti berurusan dengan itu. Nah, ini nggak ada. Nah, ini informasi di situ juga demikian, semua bisa menggunakan. Dan ini yang kemudian cuplikan yang MK, informasi di MK, misalkan hari ini Romo Magnis misalkan ngomong gitu ya. Nah, besok akan keluar tuh apa hoax yang terkait dengan sesuai itu. Keinginan si pembuat hoax ya. Ya, termasuk kemudian yang ini terkait dengan cuplikan videonya diambil dari mana-mana. Narasi teks yang mereka dapat itu yang terjadi di MK karena dialognya lagi rame kan. Semua orang ngetik. Coba deh, tadi saya buka Google Trend, itu pencarian MK itu tinggi sekali. Sidang di MK. Ya. Nah, artinya orang banyak mencari proses sidang di MK. Keyword ini dimanfaatkan oleh mereka. Nah, jadi karena kalau udah pencarian tinggi, apapun yang muncul di YouTube, TikTok, Instagram biasanya tuh orang serbu ya. Nah, ini saya ngambil dari redaksi TV. Ini yang nayangin redaksi TV. Dia mencuplik banyak sekali informasi dari media massa, Kompas TV, ada dari beberapa media yang lain ya. Gambarnya buram ya? Buram, dan sepertinya disengajakan karena ada gambar presenter media sebelah juga kan yang di situ yang disiarkan. Nah, itu daripada mereka protes, ini mereka sengaja buramkan. Nah, ini video itu nggak punya hubungan apa-apa dengan narasi teksnya. Narasi teks di judul yang MK akan setuju pemilu ulang ya. Ya, itu nggak ada, satu pun nggak ada. Siapa yang ngomong di situ? Juru bicara MK nggak ada. Saya perhatiin sampai terakhir. Juru bicara MK nggak ada, ketua MK juga nggak ngomong, pernyataan resmi tertulis. Biasanya kan ke MK pasti ada pernyataan tertulis yang dipampang di keterbukaan informasi. Itu nggak ada. Aku cek juga nggak ada. Nah, ini jelas-jelas video diambil, narasinya dikontekskan dengan MK, informasinya dibikin keliru dan ini dimanipulasi oleh mereka. Oke. Nah, ini yang buat di YouTube ya? Ya, di yang YouTube. Buat redaksi TV redaksi TV. Itu kan sering banget ya? Oh, sering. Nggak bisa diberantas itu? Kita kan nggak punya. Namanya redaksi soalnya, karena redaksi itu kan trustnya tinggi. Ya, monggo lah dilaporkan ke Bapak di seberang di Kebun Sirih ada Dewan Pers. Ini membawa redaksi mencederai kita yang bekerja dengan benar. pola-pola jurnalistik gitu kan.
Dan nama ada yang redaksi baru lagi. sebenarnya. Nanti sesi depan kita ulas. Ada salah satu akun YouTube yang sudah berubah rupa, semacam redaksi TV ini. Dia tidak lagi menyampaikan hoax, tapi sudah jualan slot. Slot judi. Iya. Oh, Minggu depan kita bahas. cakep itu. saya penasaran tuh. pikir slot judi itu hanya biasanya di cuplikan-cuplikan lawak ya, komedi. ya. Ada tuh win 333 gitu, gacor gitu kan. Karena gini, mereka sudah punya puluhan ribu follower. Bayangin, nilai jualnya tinggi kan? Itu dia bayar nggak sama si akun itu? Nah, itu yang itu kita harus wawancara mereka ini. Iya benar. Tapi itu ada kita temukan. Ini nggak main-main ini. Jadi redaksi TV apakah nanti berubah saya nggak tahu. Oh, wah. Nah, tapi- karena yang jelas kita kuliti. Oke. Minggu depan ya? Enggak, yang redaksi TV ini sekarang. Oh, yang mana? Yang redaksi TV ini Redaksi TV sekarang. Yang soal yang berubah rupa Ya. jadi gacor Minggu tadi depan. minggu depan. Nah, Nanti sesi selanjutnya. tapi memang nih kalau bahas judi, kita mengkritis judi agak ngeri nih. Ah. Karena ada teman media sebelah, begitu liputan khusus judi, langsung dihack itunya, Wah, iya. portalnya. Hati-hati Tapi lu, kalau kita Ustaz. dihack gimana? Listriknya dimatiin. Nggak Iya. mungkin dong, kita kan radio sama YouTube agak Iya, susah. dua ya. Iya. Satu frekuensi, Satu frekuensi. kabel Kalau ya. YouTube-nya dihack masih ada frekuensi ya. radio. Pakai Yes, radio, baterainya nyala ya. Baterai nyala. Silakan aja lawan pemerintahan enggak. Nah, ini saya dapat emailnya udah dapat nih. Kalau mau email dia atau mencoba mengajak dia ke jalan yang benar, kirim aja ke email ke narasi politik 99999. 9-nya 5 kali @gmail.com yang punya akun ini. Narasi politik namanya. Iya, narasi politik 999 sebenarnya 5 kali. Nah, sekarang itu posisi subscribernya sudah 30.000. Wih. 30.000. Naik terus, kalau saya lihat trennya naik terus. Tinggal buka sosial aplikasi untuk menghitung view itu ada. Nah, dia kira-kira kita hitung nih berapa potensi Nah, iya pendapatannya. benar. Bisa, Dulu bisa. PR kan. Nah. Ya, dulu PR tuh. Kita Nah. pengen tahu nih pembuat hoax tuh dapatnya berapa. Jadi ada 2 aplikasi yang saya pakai. Ah. Pertama Social Blade dan satu lagi noninfluencer.com. Ya. Social Blade mengabarkan dia ini termasuk sebagai konten kategori B. Udah bagus lah ini. Di atas B kan A. Nah, dia ini tren Konten kategori B berarti dia konsisten ya. ya konsisten. Konsisten. Nah, Konsisten bikin hoax. ya, itu dia. YouTube itu masalahnya, mereka yang butuhin konten, bukan mau Bener apa enggak gitu. bener enggak mau Aduh. pusing gitu ya. YouTube tuh punya Google juga ya? Ya, Google. Nih Google. Aduh. Nah, kemudian aku buka noninfluencer.com. Ya. Di situ ada aplikatif kalkulator YouTube, viewer YouTube, yang itu kira-kira jika saya ditonton 150.000 per bulan, saya dapat berapa per satu hari atau 1 bulan? Ya. Itu ada hitungannya. Ada. Nah, setelah saya hitung dengan 150.000 viewernya per hari rata-rata sekitar 160.000. Sehari tuh dia ya. Iya, dan 150.000 hitungan per hari dia dapat 3,7 juta. 3,7 7 juta, juta sehari. Sebulan itu sekitar Astagfirullahaladzim. 100,399 juta. Ini asumsinya pakai data noninfluencer.com. Teman-teman bisa mengecek sendiri ya. Silahkan buka YouTube-nya Bung Gaib, berapa viewernya, cek berapa kira-kira pendapatan dia. Kita bisa cari sendiri tuh ya. Bisa cari sendiri sebenarnya. Bikin hoax 100. Tapi ini hitungan simulasinya. Itu kan simulasi, nggak Ya. apa-apa, mirip-mirip kan. Realnya kita nggak tahu karena Ya. itu kontraknya Iya, iya. antara YouTube dengan mereka ya. Ya, pemilik konten. Berapa tadi? 111 juta 111 juta per bulan. Per bulan. Ya. Dengan 150.000 penonton per hari. Ya, berarti setahun udah bisa beli Alphard tuh ya. Ya. Ya, bisa Bisa. beli Alphard. Terus kalau dia lebih dari itu bisa Ini belum dia beranak pinak akunnya. iya. Bisa beli klaster Bahaya kan? di Cibubur tuh. Iya. Ini ya semoga ya redaksi TV. Ini ya buat pendengar Trijaya maupun teman-teman yang menyaksikan kita, ini simulasi dari pembuat hoax namanya redaksi TV ini. Itu kalau hitungan kita dia sebulannya aja kotornya itu bisa 111 juta rupiah dia dapat. Dari hoax yang dia bikin yang menyesatkan publik. Jadi yang kayak gini-gini
sementara kita sampai sekarang nih bikin mengcounter hoax saja nggak sampai ngejar itu. nggak sampai ngejar segitu. Ya, semoga Gitu. bisa mengejar itu dan Ya. juga dapat cuannya juga. Dapat cuannya juga. Kominfo kayak beriklan di kita gitu, support nih kita. Ini kita pejuang hoax ini. Iya. Ya, untuk Pak Menteri, tolong dong nih lebih peduli nih. Redaksi TV luar biasa ini. Tapi ini redaksi TV bukan redaksi berita ya. Ya. Ini redaksi hoax ini. Luar biasa ini. Dan tagline yang ada di akunnya itu seputar informasi aktual, terpercaya dan terkini gitu kan. Jadi sangat-sangat apa ya? Mencederai kita yang Mencederai bekerja lah. sesuai. Dia memirip-miripkan ya. Iya. Memirip-miripkan walaupun nggak mirip juga. Oke. Berarti kita bisa bilang bahwa informasi MK setuju pemilu resmi diulang yang di launching di akun Redaksi TV di YouTube itu kita nyatakan hoax ya. Hoax. Ya, sepakat ya.